Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021. Pada saat ini, saya akan bicara dengan tema anak Allah atau anak Tuhan. Pada saat ini, saya akan bicara dengan tema anak Allah atau anak Tuhan. Mari kita mulai. Anak Allah atau anak Tuhan. Isa Al-Masih bukan Tuhan atau anak Tuhan. Dalam akidah Islam, Isa putra Maryam adalah hamba, nabi dan rasul Allah Ta'ala. Dia bukan anak Tuhan dan bukan Tuhan itu sendiri. Bahkan Allah Ta'ala telah membantah di banyak ayatnya bahwa dia menjadikan Isa sebagai putranya. Kita lihat Al-Quran surat Al-Jin ayat 3. Dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami, dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Surat Al-Jin ayat 3. Allah mengabarkan bahwa dia maha kaya, tidak butuh kepada yang lainnya. Dia tidak butuh mengangkat seorang anak dari makhluknya. Kita lihat Al-Quran surat Yunus ayat 68. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci Allah, dialah yang maha kaya, kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai hujah tentang ini, pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Al-Quran surat Yunus ayat 68. Sesungguhnya umat Kristiani telah berlaku lancang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menuduhnya telah mengangkat seorang hamba dan utusannya sebagai anaknya yang mewarisi sifat-sifatnya. Karena ucapan mereka ini hampir-hampir langit dan bumi pecah. Kita lihat Al-Quran surat Maryam ayat 88 sampai 93. Dan mereka berkata, Tuhan yang maha pemurah mengambil mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang maha pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Tuhan yang maha pemurah mengambil mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang maha pemurah selaku seorang hamba. Surat Maryam ayat 88 sampai 93. Dan secara tegas Allah telah menyatakan kafir para penganut ajaran Trinitas tersebut. Kita lihat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 72 sampai 73. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 72 sampai 73. Setelah itu, ketahuilah wahai saudaraku bahwa perayaan Natal adalah mengandung akidah kufur yang menuhankan Isa Al-Masih, karena mereka sedang merayakan dan gembira atas lahirnya Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan, bukan sekedar sebagai hamba dan nabi. Oleh karena itu, sungguh tidak mungkin seorang muslim yang menauhidkan Allah akan ikut serta mendukung dan bergembira dengan perayaan-perayaan hari raya tersebut yang jelas-jelas menghina Allah dengan terang-terangan. Ikut Natal bersama, memakai atribut Natal, atau mengucapkan selamat Natal.
Kita lihat bantahan terhadap argumentasi gereja tentang keyakinan bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Bantahan terhadap argumen gereja tentang keyakinan bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Pertanyaan: saya membaca argumentasi gereja yang berdalil ayat-ayat Al-Quranul Karim bahwa Isa adalah anak Allah. Dalil mereka adalah bahwa saat Allah masih Esa, dia berfirman, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Surat Taha ayat 14. Dia menyatakan dalam bentuk mufrad, tunggal. Akan tetapi setelah dia menciptakan Isa Al-Masih alaihissalam, metode sebagian ayat berubah menjadi bentuk jamak. Mereka memberi contoh misalnya ayat-ayat berikut. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan. Surat Kaf ayat 43. Mereka berkata, Allah berbicara dalam bentuk jamak. Yang dimaksud adalah Allah, Isa Al-Masih, dan Roh Kudus. Jawaban, Alhamdulillah. Beragamnya bentuk kata ganti dalam Al-Quran tatkala Allah menerangkan tentang dirinya, kadang dalam bentuk mufrad tunggal, kadang dalam bentuk jamak, semata untuk menunjukkan kemuliaan. Hal tersebut bukan dalil yang menunjukkan bahwa Isa Al-Masih alaihissalam adalah anak Tuhan atau dia sendiri sebagai Tuhan. Hal tersebut dapat dinilai dari beberapa perkara. Pertama, beragamnya metode dalam Al-Quran tentang bentuk jamak dan mufrad tunggal sudah ada sejak sebelum Allah menciptakan hambanya, Isa Al-Masih alaihissalam beserta ibunya Maryam ribuan tahun sebelumnya, atau ketika dia menciptakan mereka berdua, atau setelah menciptakan mereka berdua. Tidak ada pengaruh adanya mereka berdua dalam gaya bahasa tersebut. Hal tersebut justru memiliki tujuan lain yang akan dijelaskan sebagai berikut. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia atau Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Surat Al-Hijr ayat 26-27. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhku. Surat Al-Kahfi ayat 50. Dalam ayat ini gaya bahasanya sudah beragam sebelum diciptakannya Isa. Dalam ayat ini gaya bahasanya sudah beragam sebelum diciptakannya Isa serta ibunya alaihissalam. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Surat Al-Maidah ayat 44. Hingga firman-Nya, karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Surat Al-Maidah ayat 44. Hingga firman-Nya, dan kami iringkan jejak mereka Nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Maidah ayat 46. Hingga firman-Nya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Al-Maidah ayat 48. Dia berfirman, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Surat Nuh ayat 1. Dan terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berfirman, maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masingnya kami angkat menjadi nabi, dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami
jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi. Surat Maryam ayat 49 sampai 50. Dia juga berfirman terhadap hambanya yang diajak bicara, Nabi Musa alaihissalam, dan kami telah memanggilnya dari sebelah gunung Tur, dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami, dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Surat Maryam ayat 5 sampai 53. Dia berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Surat Nuh ayat 163. Dia berfirman, dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya roh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Al-Anbiya, surat Al-Anbiya ayat 91. Dia berfirman, ingatlah ketika Allah mengatakan, hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu. Surat Al-Maidah ayat 110, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan beragamnya penggunaan kata ganti damir antara jamak dan mufrad dalam penciptaan Nabi Isa, firman-Nya terhadapnya serta saat sebelum dia diciptakan. Dengan demikian, jelaslah bahwa gaya bahasa ini tidak mengalami perubahan setelah diciptakannya Isa al-Masih alaihissalam, sehingga dijadikan dalil bahwa dia adalah anak Tuhan atau dia sendiri Tuhan. Justru gaya bahasa tersebut berfungsi untuk perkara lain yang akan tampak dalam penjelasan poin kedua berikut. Kedua, siapa yang mengerti uslub gaya bahasa Arab dalam mengungkapkan sesuatu akan mengetahui bahwa damir kata ganti pertama seperti untuk kata ganti pertama digunakan untuk mengungkapkan dirinya sendiri. Adapun damir atau digunakan untuk dua orang atau lebih, tapi kadang-kadang digunakan oleh seorang yang agung atau orang yang mengaku agung dan ingin mengisyaratkan keagungannya. Susunan kalimat, kandungan pembicaraan, dan berbagai kaitan yang terdapat di sekitar pembicaraan adalah perkara yang dapat mengantarkan seorang pembaca kepada makna yang dimaksud atau membantunya memahami makna yang dimaksud. Orang yang menentang hal tersebut boleh jadi dia adalah orang bodoh yang buta terhadap informasi, atau bisa jadi dia menentang yang hendak mencampur adukan dan merubah kalimat dari makna yang sebenarnya sekedar mengikuti hawa nafsunya. Namun Allah telah menjelaskan yang hak dengan kalimat-kalimatnya walaupun orang-orang pendosa tidak menyukainya. Hal tersebut akan tampak dalam poin dalam poin ketiga berikut. Ketiga, namun Allah akan menjelaskan yang hak dengan kalimat-kalimatnya walaupun orang-orang pendosa tidak menyukainya. Hal tersebut akan tampak dalam poin ketiga berikut. Ketiga, sesungguhnya Al-Quran merupakan kitab yang ayat-ayatnya telah jelas dan diperjelas oleh yang maha menetapkan dan maha mengetahui, tidak ada kebatilan padanya baik di depan maupun dari belakang. Dia diturunkan dari yang maha bijaksana dan maha terpuji. Sebagian ayat menafsirkan, sebagian lainnya yang satu membenarkan yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka berkata, Tuhan yang maha pemurah mengambil mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar, hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwakan Allah yang maha pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan yang maha pemurah mengambil mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang maha pemurah selaku seorang hamba. Surat Maryam ayat 88 sampai 93. Katakanlah, dialah yang maha esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Ali Imran ayat 59. Maka diwajibkan bagi orang yang beriman kepada seluruh ayat untuk menggabungkan ayat-ayat tersebut, dan diharuskan bagi siapa saja yang hendak menjadikan teks-teks tersebut untuk bersifat objektif terhadap dirinya.
Jangan hanya menjadikan sebagian ayat sebagai dalil dan mengabaikan sebagian ayat lainnya, serta jangan mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil sehingga satu sama lain saling berbenturan karena kejaliman dan permusuhan sekedar untuk mempropagandakan kebatilan sebagaimana dilakukan para pendahulu mereka dari kalangan Yahudi terhadap ahli kitab Taurat. Maka Allah bantah sikap mereka dengan firman-Nya, apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab Taurat dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Surat Al-Baqarah ayat 85. Karena itu wajib bagi orang yang berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah atau dihadapkan oleh orang yang berdalil dengannya untuk menolak keyakinan Isa sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan selain Allah. Dia harus menetapkan keesaan Allah Ta'ala sebagaimana telah disebutkan dalam berbagai ayat berdasarkan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang jalim itu seorang penolong pun. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga. Surat Al-Maidah ayat 72-73. Ayat-ayat serupa ini banyak terdapat dalam Al-Quran. Jika tidak, hendaknya mereka berhenti bermain-main agar kebohongannya tidak terbongkar serta menjadi bahan tertawaan seperti sebuah ungkapan ini, bukan urusanmu, pergilah. Sekarang kita lihat Alkitab, Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Kita lihat Alkitab 1 Yohanes 4 ayat 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita lihat Alkitab Yohanes 1 ayat 34. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian ini ia. Kita lihat Alkitab Yohanes 1 ayat 34. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian ia inilah anak Allah. Kita lihat Matius 27 ayat 43. Matius 27 ayat 43. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Yohanes 1 ayat 49. Alkitab Yohanes 1 ayat 49. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 5. Kita lihat Alkitab 1 Yohanes 5 ayat 5. 1 Yohanes 5 ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kita lihat Yohanes 1 ayat 18. Kita lihat Alkitab Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kita lihat Alkitab Markus 5 ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku. Kita lihat Alkitab Markus 3 ayat 11. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dengan berteriak, engkaulah anak Allah. Kita lihat Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kita lihat Yohanes 1 Alkitab. Kita lihat Alkitab Yohanes 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar, kita lihat Alkitab Yohanes 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kita lihat Alkitab Yohanes 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya.
Kita lihat Alkitab Lukas 22 ayat 70. Kata mereka semua, "Kalau begitu engkau ini anak Allah." Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Kita lihat Alkitab Yohanes 10 ayat 36. "Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata aku anak Allah." Kita lihat Matius 8 ayat 29, "Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Kita lihat Alkitab Matius 16 ayat 16, "Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kita lihat Alkitab Kisah Para Rasul 9 ayat 20, "Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah." Kita lihat Markus 15 ayat 39. Kita lihat Alkitab Markus 15 ayat 39. "Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah." Kita lihat Alkitab Yohanes 19 ayat 7. "Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Kita lihat Alkitab Ibrani 4 ayat 14. Kita lihat Alkitab Ibrani 4 ayat 14. "Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita." Saya ulangi, kita lihat Alkitab Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kita lihat Alkitab 2 Korintus 1 ayat 19. "Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya atau dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya." Saya ulangi, kita lihat Alkitab 2 Korintus 1 ayat 19. "Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya." Kita lihat sekarang Al-Quran surat 6 ayat 101. Inilah terjemahan dari Hilali dan Khan dari Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 101. "He is the originator of the heavens and the earth. How can he have children when he has no wife? He created all things, and he is the all-knower of everything." Terjemahannya, "Dia adalah sang pencipta surga dan bumi. Bagaimana mungkin punya anak jika dia tidak punya istri? Dia menciptakan segala hal dan dia maha tahu akan apapun." Hilali kan menggunakan kata istri untuk menerjemahkan kata Arab sahiba, yang sebenarnya merupakan kata feminim untuk kawan, atau dengan kata lain sama dengan girlfriend Inggris atau pacar wanita Indonesia. Akan tetapi kata girlfriend atau pacar wanita ini dianggap penerjemah muslim sebagai tidak islami dan tidak layak untuk hubungan antara pria dan wanita. Karena itu sang penerjemah tidak mau menggunakan kata girlfriend agar Allah tidak tampak mempromosikan budaya barat dan bisa jadi nantinya punya anak haram dari hasil pacaran itu. Menurut ayat di atas, Allah heran mengapa ada orang yang percaya bahwa dia bisa punya anak laki tanpa berhubungan seks dengan wanita pacar atau sejenisnya, dan mengakibatkan wanita itu melahirkan anak lakinya. Muhammad memandang hal ini secara sederhana karena dipikirnya jika pria ingin punya anak laki, maka pertama-tama tentunya pria itu harus memiliki pasangan wanita. Meskipun logika ini hanya meyakinkan orang-orang yang berotak udang, tapi Muhammad berpikir ini merupakan sangkalan mutlak terhadap kepercayaan orang Kristen bahwa Tuhan punya anak laki-laki. Kita lihat Matius 3 ayat 9. "Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami.
karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Saya ulangi, kita lihat Alkitab Matius 3 ayat 9, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Al-Quran mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 101, Allah tidak bisa punya anak karena tidak punya istri. Dalam Al-Quran surat 6 ayat 101, surat Al-Quran surat 6 ayat 101, Dia adalah sang pencipta surga dan bumi, bagaimana mungkin dia punya anak jika dia tidak punya istri. Dia menciptakan segala hal dan dia maha tahu akan apapun. Sedangkan Alkitab mengatakan dalam Matius 3 ayat 9, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.